kayak kayak bertolak belakang gitu. Terus biaya pengobatan kanker pada saat itu tuh nggak ada BPJS ya. Jadi rata-rata itu kalau kita mau dapat diskon atau dapat keringanan, maka kita mengurus namanya surat keterangan tidak sanggup, oh tidak mampu, surat keterangan tidak mampu dari desa atau camat gitu. Baru bisa dapat potongan-potongan biaya gitu. Namun tidak semua tindakan atau obat atau perawatan itu bisa di-cover. Jadi sebagiannya lagi adalah dilakukan secara mandiri. Nah, karena berobatnya itu butuh waktu lama dan biaya pengobatannya itu juga tidak murah, jadi saya juga nggak punya pekerjaan. Saya berdoa minta rezeki dong sama Allah. Saya bilang ya Allah gitu, berikan saya rezeki gitu. Semoga digenapkanlah rezekinya. Akhirnya kan doanya diganti tuh ya. Ya udah deh nggak apa-apa sakit juga gitu. Yang penting nanti kalau pas mau berobat genapkan rezekiku ya Allah gitu. Alhamdulillah gitu kan. Eh, Kayaknya kalau kita minta rezeki kan harapannya langsung dapat uang gitu atau apalah gitu. Atau mungkin rumah sakit bisa membuat kita berobat dengan free. Tapi kenyataannya saya malah dikasih kesempatan untuk merasakan nikmatnya menjadi orang yang punya hutang. Minta sehat dikasih sakit. Minta rezeki, ternyata malahan ada hutang gitu. Nah, jadi akhirnya saya kayak mau ada posisi mau nyerah gitu kawan-kawan. Ini tuh gimana ya gitu. Kok keadaannya bukannya membaik, malah makin nggak oke. Nah, sampai satu hari saya capek banget gitu. Hampir mau nyerah lah gitu. Sampai saya bilang, ya udah deh ya Allah, kalau kayak gini apa nggak sebaiknya saya dipanggil pulang aja gitu. Dan katanya kan kalau pulang gitu bisa dapat kabar baik gitu kalinya. Selama aman pada saat saya sedang istighfar atau sedang bersalawat atau sedang minta ampun, saat itulah kemudian berkesempatan untuk pulang menghadap Allah. Tapi nyatanya saat matahari tenggelam, saya tidur dan pagi-pagi saat matahari terbit, mata saya terbuka lagi gitu. Dan saya bilang, ih, kok nggak berakhir? Kok harinya dimulai lagi gitu? Kok kok masih ada kesempatan untuk hidup? Apa namanya? Kenapa keadaan kita kok masih sama gitu? Bangun tidur langsung ada lagi. Sampai satu hari, nggak tahu kenapa ya kawan-kawan. Mungkin karena bantuan banyak doa dari banyak pihak, saya menemukan satu apa namanya keyakinan, satu keyakinan bahwa jika hari ini saat saya pegang nadi ini masih ada detaknya, lalu kemudian matahari masih terbit dan saya masih bisa lihat, saya masih diberi kesempatan hidup, berarti hari ini saya masih ada rezekinya. Berarti saya masih ada kesempatan untuk ikhtiar. Meskipun akhirnya ketika sampai sore, nggak ada yang bisa saya kerjain juga, karena aktivitas saya sangat terbatas. Sejak saya lumpuh dan tidak bisa jalan, saya menghabiskan banyak waktu hanya di atas tempat tidur aja. Jadi itu sangat-sangat membosankan. Hampir nggak ada bedanya pagi-pagi sama malam hari, karena saya tetap ada di situ. Hidup itu kayak sepi banget karena semua orang pasti punya kesibukan. Gak banyak orang yang punya banyak waktu untuk menghabiskannya bareng sama kita gitu. Apalagi kalau kondisi kita sedang gak baik-baik aja ya. Udah sakit, gak punya uang, kayak gak ada manfaatnya gitu. Maka kayak gak ada yang mau temenan aja gitu sama kita. Jadi hidup itu benar-benar sepi banget. Nah, kemudian karena gak ada kerjaan, karena gak ada aktivitas, gak punya teman, maka saya berteman dan bersahabat dengan buku. Saya jadi senang banget menghabiskan banyak waktu untuk banyak baca buku. Jadi buku-buku yang apa senangnya dulu tuh ada ya perpustakaan daerah, nggak tahu di tempat teman-teman ada nggak. Jadi saya minta izin, minta tolong sama kawan untuk meminjamkan beberapa judul buku dan menyewanya. Satu hari itu Rp200. Jadi kalau saya pinjam 5 judul buku, berarti Rp1.000. Apa namanya untuk peminjamannya dibayar per Rp200 per harinya gitu. Jadi kalau satu hari berarti saya harus bayar 1.000 untuk 5 buku. Nah, buku itulah yang saya baca gitu, kawan-kawan sebagai teman. Setelah baca buku, terhibur ya, buku apa aja, pokoknya random, buku masakan, buku
majalah Intisari kayak gitulah ya, atau apa yang seru-seru gitu yang bikin kita tuh jadi punya wawasan keluar meskipun kita terkurung di dalam. Setelah itu saya jadi punya aha moment karena nggak punya teman tadi, karena nggak punya banyak aktivitas. Jadi saya berteman sama buku, lalu temannya buku itu adalah pulpen. Apa namanya? Pulpen. Jadi saya menuliskan apa yang membuat saya bahagia gitu di kertas itu. Saya buat jurnal. Jadi saya hari ini mensyukuri apa gitu kan. Alhamdulillah bisa menelan air putih tanpa rasa perih di tenggorokan. Kemudian saya bersyukur dan seterusnya pokoknya membuat tulisan gitu. Sampai tulisan itu kemudian berkembang menjadi jurnal impian. Saya membangun mimpi lewat tulisan. Jadi saya menulis apa yang ketika saya membayangkannya itu membuat saya bahagia. Terus saya berpikir, seandainya saya punya hidup sampai besok, besok mau ngapain? Lalu ditambah, kalau punya umur sampai 2 hari lagi, mau ngapain? Terus cita-citanya pengen pengen punya apa, terus pengen apa gitu. Nah, itu semua membuat saya ternyata bersemangat. Saya temukan alasan untuk kembali bangkit. Saya ingat sesuatu yang membuat saya itu punya gairah hidup gitu. Oh ya, saya harus bangun pagi besok karena saya udah membuat rencana saat saya bangun tidur, saya mau melakukan apa gitu, kawan-kawan. Nah, jadi sekecil apapun hal-hal yang membuat saya bahagia, itu saya tuangkan dalam sebuah tulisan, kemudian saya baca ulang, khawatirnya saya lupa. Dan saya membawanya dalam doa. Dan ternyata itu mengasihkan sekali, hidup dalam dunia imajinasi. Dunia seolah-olah bahwa saya nggak hanya terkurung di atas tempat tidur, tapi bisa bergerak bebas di pikiran saya gitu kawan-kawan. Nah, jadi mungkin hari ini yang sedang kayak nggak tahu mau ngapain, kayaknya kita harus ambil kertas dan pulpen, lalu mulai menuliskan apa saja yang bisa membuat kita punya semangat. Lalu kemudian setelah itu saya punya kesimpulan, nanti kalau kawan-kawan jenguk, biasanya tuh selalu nanya gini, oh Mira, kasihan banget, sabar ya gitu. Aduh, kok bisa sih sakit kayak gini gitu. Nah, sekarang saya bisa bilang, tolong jangan kasihani saya ya gitu. Jangan tangisi saya gitu. Saya nggak apa-apa kok gitu. Nggak apa-apa itu beneran karena saya tahu bagaimana caranya bisa menikmati waktu yang bergerak monoton meskipun hanya di atas tempat tidur gitu, kawan-kawan. Entah karena alasan itu atau bukan, saya jadi ngerasa lebih berenergi. Sebelumnya saya bisa bolak-balik ke onkolog sendiri, lama-lama nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Waktu berlalu terus tubuh ini semakin melemah, berat badan hilang, baju kerahnya sampai longgar, celananya harus diikat pakai tali biar nggak merosot saking kurusnya gitu. Rambut nggak tersisa walau selai pun, kulitnya menghitam karena efek kemoterapi, nggak ada alis, nggak ada bulu mata, kukunya juga membiru, fisik saya benar-benar berubah. Tapi kalau ada orang yang apa namanya ngelihatin bentuk keprihatinan atau misalnya ketika sudah menikah ya, ketika sudah menikah tuh saya didorong pakai kursi roda sama Abi keluar. Itu tuh saya mengumpulkan semua keberanian untuk bisa keluar. Karena saya ngerasa aneh banget, gak ada alisnya, gak ada bulu matanya, badannya kurus, kemudian mukanya menghitam, kukunya biru-biru. Itu saya udah tahu kalau saya aneh. Nah, terus tiba-tiba kan ada aja tuh ya netizen yang suka iseng gitu kan, yang tiba-tiba langsung ngomong, dia ibunya sakit apa gitu. Ibunya lagi dia bilang, kan saya istrinya gitu. Jadi itu tuh menyinggung gitu. Kalau misalnya dia bilang, itu ibunya gitu kayaknya kesannya saya kayak jauh lebih manula. Emang sih penampilannya kayak nenek-nenek sama mbah-mbah gitu kan, karena nggak ada alisnya gitu. Jadi kelihatan kayak lebih sepuh gitu. Tapi statement itu tuh membuat saya nggak nyaman. Akhirnya saya mengurung diri beberapa waktu, nggak mau lagi dijemur sama Abi keluar. Takut ada komentar netizen gitu. Nah, sampai akhirnya saya membaca doa bercermin, kawan-kawan. Apa namanya itu, ada doanya ya. Allahumma kama santa hulki, fasin hulki. Sebagaimana engkau membaguskan rupaku, maka baguskanlah juga akhlakku gitu. Dan saya langsung membaca itu dengan sepenuh hati gitu. Pas kebetulan itu ditempel di cermin, yang cerminnya itu terpasang di tempat wudhu. Jadi ada satu musola dekat rumah sakit saya dirawat, itu ada toiletnya, terus tempat wudhunya itu ada cerminnya, terus di cermin itu ada stikernya. Mudah-mudahan pahala jariah nih yang buat nempelin stiker itu ya. Terus di stiker itu ada tulisan, Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan rupaku, maka baguskanlah juga akhlakku. Oh, saya langsung
bercermin gitu dan bilang, ya Allah, inilah rupa yang Engkau berikan untuk saya ya gitu. Inilah rupa yang terbaik yang Engkau berikan gitu. Abi mukanya kayak gini, saya mukanya kayak gitu, ibu saya mukanya kayak gini, ayah saya mukanya seperti itu. Itu semua ciptaan Allah gitu. Allah yang membaguskan rupanya gitu. Dan saya berharap Allah juga bisa membaguskan akhlaknya. Lalu menetes air mata saya kawan-kawan. Nah, dari sana saya nggak minder lagi kalau dijemur. Dan saya kemudian membuat papan di depan itu ditulis pakai karton, saya tulis pakai spidol, itu juga habis yang nyaranin, lalu saya membuatnya, dan di situ saya tulis, I have cancer, but cancer doesn't have me. Please keep your question, just give me your smile, and make do up for me gitu. Jadi di situ saya akan bilang sama orang yang memperhatikan keanehan saya punya kanker, tapi kanker gak akan punyain saya gitu. Artinya saya mau tunjukin ke mereka bahwa saya ini nggak mudah menyerah. Yang kedua, simpan saja semua pertanyaanmu, berikan saja saya senyuman dan doa gitu. Dan ternyata ajaib, ketika semua orang itu baca tulisannya, udah nggak ada lagi yang nanya, kenapa mukanya kayak gini gitu. Tapi mereka langsung bilang, oh cepat sembuh ya, semangat ya gitu. Bahkan beberapa leader multilevel sempat memberikan produk gratis untuk saya coba gitu. Katanya ini bagus buat kanker dan seterusnya. Tadi ada yang nanya ya, obat apa tuh yang diminum sama Umi? Ya udah macam-macam lah ya Ibu ya. Karena 11 tahun perjuangan bersama dengan cancer ini punya journey-nya sendiri gitu kawan-kawan. Nah, jadi sejak saya menulis buku impian itu atau apa namanya jurnal mimpi itu, saya jadi merasa lebih hidup gitu kawan-kawan. Jadi apa namanya punya semangat untuk bangun tidur lagi gitu. Saya sempat iri sama orang yang bisa jalan. Saya sempat iri sama mereka yang bisa kuliah. Saya sempat cemburu sama mereka yang udah nikah, punya pasangan, kayak gitu. Dan sementara saya masih dengan keadaan yang kayak stuck gitu loh, kawan-kawan. Mentok di situ aja. Orang lain udah segini, saya masih di sini. Bahkan kayaknya semakin hari itu makin turun aja grade-nya gitu. Jadi saya sempat kayak mau marah juga. Tapi saya kemudian berpikir lagi di dalam hati gitu, kalau saya sih fokusnya ke sehat aja lah gitu. Nggak boleh iri sama orang lain yang udah jalan kemana-mana. Saya fokus aja sama kesehatan saya gitu. Saya minum obat dengan teratur, saya istirahat dengan cukup, saya banyak berdoa, kemudian saya membangun apa namanya semangat dengan dari dalam diri karena belum tentu bisa ada orang lain yang menyemangati saya karena semua orang juga punya pekerjaan masing-masing ya. Dan kemudian menanamkan pada diri sendiri bahwa Robunallah gitu. Allah Tuhan saya dan Dia Maha Kuasa kan. Mudah betul lah bagi Allah itu memasang-masangkan makhluk ciptaannya. Masih iya dari miliaran makhluk di bumi ini nggak ada satu aja gitu yang ditakdirkan untuk jadi jodoh saya. Maka saya selalu berprasangka baik. Allah Maha Kuasa. Dia pasti bisa memberikan saya keadaan yang lebih baik. Mungkin hari ini belum waktunya, tapi ini pasti yang terbaik. Karena emang udah nggak ada pilihan lain, akhirnya saya berserah gitu kawan-kawan. Dan ternyata benar, saya ada jodohnya. Laki-laki yang punya nyali besar, yang bersedia menikahi perempuan dengan cancer. Meskipun awalnya sempat ragu, namun seiring berjalannya waktu, semua bisa menjadi bukti bahwa inilah takdir terbaik dari Allah. Nah, jadi kawan-kawan, kalau kawan-kawan punya mimpi, dream, pray, action. Gitu kata Ustadz Yusuf Mansur. Bermimpi, berdoa, lalu ambil progres gitu. Lakukan, meskipun itu mungkin nggak mudah. Nah, seandainya setelah kita berusaha, ternyata mimpi kita nggak terwujud atau cita-cita kita nggak tercapai, setidaknya kita sudah berusaha untuk bergerak mendekati apa yang kita mau gitu. Dan sebenarnya cita-cita itu sudah terjadi di dalam pikiran kita. Karena saat membangun mimpi itu pasti kita detail. Nanti saya mau makan apa gitu kan, terus digambarin. Nah, ternyata berimajinasi juga membantu saya untuk bisa makan lahap loh. Jadi waktu itu kan saya makan itu sangat terbatas menunya, nggak boleh makan sembarangan. Semua makanan itu ditakar dan dijaga gitu. Bayangin ya kawan-kawan, saya makan di piring keramik warna putih, isinya nasi putih, bentuknya sedikit juga sih nggak terlalu banyak. Terus lauknya telur rebus, tapi bukan yang kuning, yang putihnya aja. Jadi piringnya putih, nasinya putih, lauknya telur putih.
Terus sekali-kali lauknya tahu, tahunya juga putih. Dan tahu putih itu cuma dikukus. Jadi dia nggak dikasih apa-apa. Bagaimana coba kawan-kawan makan itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun? Kayaknya jangankan saya yang sakit, kawan-kawan yang sehat kalau dikasih makan kayak gitu juga jadi sakit kayaknya. Minimal sakit hati lah ngelihat orang makan nasi padang ya kayak Tan Boy Kun. Nah, akhirnya saya punya cara berimajinasi. Misalnya saya pengen banget makan rendang hari itu, tapi saya nggak boleh karena itu bersantan dan sebagainya. Maka saya ingat-ingat rasa rendang itu kayak gimana gitu. Gurih santannya, kemudian kaya rempahnya, dagingnya empuk, tahu. Saya berpikir bahwa ini rendang. Lalu saya pas makan itu, bagaimana rasa rendang? Hmm, gurih, kayak gitu ya kawan-kawan. Dan itu ternyata membuat saya jadi ngabisin makanan dengan lebih lahap. Dibandingkan kalau saya nggak menghayal. Misalnya saya eh, benar-benar melihat itu sebagai tahu kukus, sebagai nasi kukus, sebagai telur kukus gitu. Nah itu tuh langsung ya ini lagi gitu. Dia lagi kok yang keluar gitu kan. Saya mau coba makanan yang lain. Tapi setelah bisa membuat pikiran kita itu jadi lebih bersemangat, bahagia, itu kita bisa mainin di kepala kita loh. Itulah canggihnya ya. Kalau sekarang ada AI kan, ini kepala kita jauh lebih daripada itu. Masya Allah. Tadi ada yang bertanya, Umi obat-obatan apa saja? Sebenarnya kalau kita bicara obat-obatan, yang paling teruji secara empiris itu adalah pengobatan medis. Karena saya juga sudah melakukan 8 tahapan kemo ya, 8 seri maksudnya, 8 seri kemoterapi, sebanyak 2 kali 48 radioterapi, dan kemudian obat-obatan yang diberikan sama dokter sebelum akhirnya dinyatakan paliatif. Nah, setelah pulang dan dinyatakan paliatif, itu adalah episode yang berbeda. Jadi ketika dikasih stadium tertentu, dokternya baik banget ya. Jadi waktu mau memutuskan paliatif itu dokternya bilang gini, dokternya perempuan, dokter yang sampai hari ini saya masih ingat senyumnya, sangat cantik ya, berkerudung. Lalu beliau bilang gini, tarik napas, saya berharap saya salah katanya. Saya sangat berharap saya salah. Tapi melihat hasil dari tes terakhir ini, lihat sudah sampai di stage ini, rasanya mungkin kita sudah memaksimalkan segala ikhtiar. Dan fasenya ini basil kankernya bergerak lebih cepat daripada pengobatan yang sudah kita upayakan. Kami dan tim sudah berusaha semaksimal mungkin. Wadah mirip kayak dokter Indosiar belum tuh ya. Kemudian, tapi hari ini kondisinya pada keadaan paliatif, silahkan tingkatkan kualitas hidup, nikmati apa yang ada, seperti itu. Nah, waktu dikasih tahu kayak gitu, karena nggak paham, saya berpikir, oh ini kondisinya nggak seburuk itu, gitu. Nah, akhirnya setelah kondisi paliatif, saya tidak lagi melakukan kemoterapi, saya tidak lagi radioterapi. Jadi, hanya ada pelayanan rohani, bimbingan, mungkin kalau ada nyeri dikasih painkiller, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan berikutnya? Kami membuat terumbu karang kasih sayang. Jadi, pelajaran paliatif itu memberikan pemahaman pada kita bahwa bahagia adalah separuh dari obat yang kita butuhkan. Jadi, kalau kita stres, itu sama aja kita kayak ngasih makan kanker untuk bisa tumbuh lebih besar dan menguasai kita. Tapi kalau kita bahagia, maka kita seperti sedang membunuh basil kanker itu. Bagaimana caranya bahagia dalam keadaan yang tidak membahagiakan ini gitu? Maka butuh support system. Alhamdulillah, maha baiknya Allah, beliau memberikan kesempatan saya memiliki pasangan yang sangat sabar, telaten, ngopenin orang sakit seperti saya gitu. Beliau itu melakukan banyak percobaan untuk memberikan saya suplemen atau nutrisi atau apa yang disebut orang itu kayak cocok untuk bisa bikin sehat. Salah satunya adalah rebusan daun sirsak, kemudian kulit manggis. Kabar baiknya sekarang kulit manggis sudah ada ekstraknya. Nah, pada zaman dulu belum ada, jadi benar-benar kulit manggis yang direbus sehingga warnanya sangat pekat dan rasanya itu kelat di atas langit-langit. Nah, seperti itu. Meskipun secara uji coba apakah itu berguna atau bekerja atau tidak gitu. Tapi selanjutnya adalah fokus bahagia itu memberikan energi luar biasa gitu kawan-kawan.
Contohnya ya, contohnya bahagia itu ketika saya punya kendala short memory, saya masak di dapur itu rasanya selalu asin. Karena saya selalu lupa berapa kali saya menambahkan garam pada masakan saya. Pada saat mengulek bumbunya, saya masukkan garam. Saat saya masukkan bumbunya ke wajan, saya tambahkan garam. Pas saya masukin bahan utamanya, saya juga masukin garam. Sesaat sebelum saya angkat, saya juga taburi garam. Maka garam itu bisa 3 sampai 4 kali lipat dari yang seharusnya. Otomatis makanannya itu asin. Tapi Abi selalu bilang bahwa tidak ada masakan yang istimewa selain seperti yang saya masak. Sehingga saya terbangun percaya diri bahwa kayaknya emang saya jago masak gitu, kayak Chef Renata gitulah, atau Chef Juna ya. Nah, padahal masakannya itu asin gitu kawan-kawan. Nah, dari situ dibangun percaya diri, baru disuruh coba rasanya gimana gitu. Kan kebetulan setelah radioterapi itu fungsi lidah itu pengecap itu juga menurun. Sehingga kadang-kadang rasanya itu kayak, pernah nggak sih kawan-kawan minum air panas tergesa-gesa sehingga lidahnya itu kayak baal gitu. Sehingga tidak bisa rasain ini manis atau pedas atau asin gitu. Jadi nggak sensitif lah lidahnya. Nah, jadi dilatih sama Abi, ini asin, ini manis gitu. Sampai akhirnya saya bisa membedakan bahwa masakan yang sedang itu adalah yang garamnya sedikit. Tapi Abi benar-benar memberitahu itu secara perlahan. Nah, kemudian dilatih belajar jalan, menikah sama Abi sampai kemudian bisa jalan itu kira-kira 6 tahun. Setelah saya sakit sampai 11 tahun, 6 tahunnya itu sama Abi, 5 tahunnya itu sendirian. Jadi 6 tahun itu dirawat sama Abi, lalu kemudian bisa beraktivitas dengan lebih baik itu setelah ada kawannya, ada partnernya gitu. Kami berusaha untuk mencari makna bahagia gitu. Dan ternyata bahagia itu memang tidak bisa ditemukan karena bahagia itu kita yang buat. Jadi kita bisa sangat bahagia saat kita bertemu secangkir teh ini, atau kita bisa bahagia saat ketemu kawan. Jadi makna bahagia itu bisa sangat banyak. Nah, itu perlu dilatih ya kawan-kawan. Hari ini segala perasaan yang dulu hampir kayak gak mau untuk diingat, sekarang kalau dikenang, air mata itu bisa berubah jadi tawa gitu. Dulu lucu banget ya, saya kayak gini nangis-nangis gitu. Yang sekarang saya menceritakannya dengan penuh sukacita karena punya pesan untuk bisa melewatinya gitu kawan-kawan. Nah, jadi hari ini semakin sehat, semakin bahagia karena kemudian berazam dan berjanji kepada Allah itu, jika Allah memberikan kesempatan hidup lebih lama, saya tidak ingin menghabiskan sisa usia ini hanya untuk sesuatu yang sifatnya personal gitu kawan-kawan. Nah, sejak 2013, saat itu saya memang baru mulai banget lancar bisa jalan, saya dan Abi membuat rumah Quran. Lalu kemudian 2015 membuat sekolah, sampai akhirnya berekspansi ke mana-mana gitu. Nah, 2021 berorganisasi bersama dengan Duta Quran. Saya senang sekali bisa bertemu dengan guru-guru ngaji yang ada di seluruh Indonesia. Jadi dalam perjalanan safar itu ada begitu banyak hikmah. Saya bertemu dengan banyak orang, dengan banyak latar belakang. Saya jadi banyak belajar bagaimana mereka hidup di kondisi mereka saat itu, dan kemudian punya kacamata yang lebih luas untuk memandang kehidupan. Setelah perjalanannya waktu terlewati masa-masa itu gitu. Tidak mudah menjudge orang lain misalnya. Saya jadi gak mudah bilang, kamu gemukan ya gitu. Nanti dia marah kalau dibilang gemuk, apalagi dia perempuan. Atau kamu kayaknya kelihatan lebih tua nih gitu. Nah itu nggak mau karena saya pernah ngerasain bagaimana gak nyamannya kalau dikasih labeling seperti itu. Nah kawan-kawan sekalian, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Ustadz Eli? Ya, Masya Allah, Barakallah Umi, teman-teman sekalian, peserta kajian, dimanapun Anda berada, Ustaz-Ustazah, mumpung Umi lagi ngasih kesempatan boleh bertanya, monggo ada yang bertanya, silakan bisa raise your hand, atau lewat chat juga boleh.
Iya, Ustaz. Silahkan tadi ada yang bertanya juga ya di kolom komentar. Umi mau share cara perawatan Umi sampai hari ini, cara membuka rumah tahfiz profesional dan metode-metode belajarnya. Nanti bisa hubungi kawan-kawan Duta Quran. Insya Allah kami senang sekali berbagi cara memulai rumah tahfiz, mulai dari how to start, how to maintain, how to grow, sampai dengan how to work, atau bisa berbagi kepada yang lain. Ya, jadi ada aktivitas apa namanya? Aktivitas training yang insya Allah akan dilakukan secara berkala oleh kawan-kawan Duta Quran bagi rekan-rekan yang ingin membuka rumah Quran seperti itu. Atau kalau yang di sekitar Pare dan Malang bisa langsung aja ke Arasit Pare. Insya Allah dengan senang hati akan dibimbing langsung oleh Ustadz Mustari dan Ustadz Eli. Masya Allah. Ya, mereka sudah terbukti apa namanya mampu membuat rumah tahfiz. Jangankan rumah tahfiz untuk anak-anak, sampai yang sudah mbah-mbah juga bisa kok belajar. Itu ada rumah tahfiz khusus lansia digarap langsung sama Ustadz Mustari dan Ustadz Eli. Oke, ada lagi yang mau bertanya kawan-kawan sekalian? Silakan teman-teman, kawan-kawan sekalian. Apalagi ini Ustadz Eli yang perlu saya sampaikan? Masih ada waktu kah? Di sana Masih hujan nggak Ustadz Eli? jam 9. Oh enggak, alhamdulillah lagi cerah di sini Umi. Kalau di Oh, tempatnya Umi Masya Allah. lagi hujan atau Hujan, hujan. hujan, Masya Allah. Tapi sinyal aman Hujan, Mi ya. hujan deras nih Ustadz Eli, Masya Allah. Eh, Ustadz Eli, kan tadi ada apa namanya juga yang Kak Japri itu ya, apa tuh namanya, bertanya tentang apa sih namanya, kita boleh nggak sih kalau lagi diuji itu ngeluh gitu kan? Ustadz Eli kan sekarang lagi bagus banget ya, banyak banget isu-isu tentang mental health gitu ya kawan-kawan. Mungkin dulu saya kena mental health mungkin ya, sampai kayak mau selesai aja gitu. Tapi kalau hari ini kita bicara tentang mengeluh, ini kawan-kawan ya, bicara tentang mengeluh. Hmm, kita kan hidup itu kayak udah banjir informasi gitu ya, Ustadz Eli. Jadi Iya. gasnya tuh kayak maju terus gitu. Nah, Allah itu adil banget. Karena gasnya itu terus pol-polan, maka remnya juga pakem dan cakram. Rem dari semua keinginan kita untuk berkeluh kesah atau berputus asa dari kasih sayang Allah, itu salah satunya yang saya maknai adalah di bumi Palestina saat ini. Ustadz Eli tahu nggak, saya tuh terinspirasi banget sama Dokter Abu Hisham. Iya. Beliau tuh, kawan-kawan tahu kan ya, beliau itu adalah direktur satu rumah sakit di Gaza Utara kalau nggak salah. Lalu rumah sakit itu kan menampung banyak banget orang sakit. Kebayang ini ya kawan-kawan, di sana itu dalam keadaan diblokade, lalu diserang, sampai tenaga medisnya juga ditangkep-tangkepin, terus peralatan medisnya juga rusak-rusak karena listriknya juga diputus dan seterusnya, air, akses listrik itu dibatasi, obat-obatan nggak bisa dibeli di dalam Gaza, harus dari luar Gaza, tapi pengirimannya sangat terlambat. Nggak kebayang bagaimana keadaan horornya gitu. Apa namanya, keadaan horor untuk saat itu gitu, saat situasi itu. Tapi beliau bertahan, bahkan beliau jadi satu-satunya tenaga medis di sana yang apa namanya, yang terus merawat pasien-pasien yang masih tinggal meskipun sudah tidak ada asistennya. Hingga terakhir rumah sakit itu tinggal beliau seorang diri, tidak ada yang lain, hanya beliau aja, Ustadz Eli, nggak ada siapa-siapa. Lalu kemudian Iya. puluhan tangki pasukan Israel itu mengepung rumah sakit yang sudah hancur porak-poranda. Lalu meminta mau menangkap dokter Hisam tadi. Dan kemudian setelah itu dokter Abu Hisam keluar dari rumah sakit sendirian menghadapi tank itu tanpa rasa takut sedikit pun. Insya Allah. Dia bilang tidak usah mengerahkan semua tanknya untuk menyerang saya yang akan maju seorang diri menghadapi kalian gitu.
Dan foto terakhir yang ditangkap itu dari kamera adalah foto beliau membelakangi atau menghadap tank. Dan sampai hari ini nggak tahu kabarnya bagaimana. Dan ada lagi kisah-kisah tentang apa namanya? Kisah-kisah tentang perjuangan heroik di sana. Jadi kalau kita mau membandingkan apa yang sedang kita rasakan sekarang, itu bisa bersyukur kalau kita bandingkan dengan kondisi orang lain kan, Ustadz Eli ya. Nah, Betul. jadi yang hari ini kehilangan semangat, coba bandingkan bagaimana perjuangan kawan-kawan, saudara-saudara kita di sana gitu. Dan kita akan menemukan satu alasan untuk saya bangkit lagi deh. Belum ada apa-apanya nih apa yang saya hadapi. Semoga Allah berikan kekuatan. Tuhan Amin. kita sama, Qurannya sama. Lalu kemudian apa namanya? Qurannya sama, Tuhannya sama, makanannya juga, hidupnya juga sama-sama di dunia. Kalau mereka bisa, insya Allah kita juga dikasih kekuatan yang sama untuk bisa menghadapi apapun bentuk ujian yang saat ini sedang kita hadapi. Ada pertanyaan tadi ya Ustadz Eli. Ya, Apakah sebelum Umi sakit, Umi adalah seorang pendakwah? Karena setelah sakitnya Umi luar biasa mengemban diri untuk dakwah. Tidak sayang, Umi tidak terlibat di aktivitas dakwah. Karena kan Umi sakit dari lulus SMA. Setelah itu nggak bisa apa tuh nak nggak bisa beraktivitas. Namun pengalamannya dulu itu Umi ikut rohis waktu sekolah. Jadi tenang dengan kajian-kajian keagamaan. Satu nasihat Umi selalu anak ingat, kalau sudah mau berjuang mengurusi urusan Allah, berjuang dalam Quran, letakkan di otaknya, dan hari ini saat bisa makna itu. Oh ya benar, jangan mikir, karena otak kita itu kayak bisa bikin kita ke apa namanya, kegrundel gitu loh. Maksudnya iya. otak kita itu terbatas kan. Jadi kalau banyak pikiran, itu kadang-kadang pertolongan Allah itu kan min haitsu la yahtasib gitu. Jadi datang dari arah yang tidak kita duga. Kalau masih terduga, itu kan berarti dalam kapasitas otak kita gitu. Ya Ustaz, Alhamdulillah, Masya Kalau Allah mau luar berkarya, biasa. nggak usah takut mustahil, Mi, ya. Taruh dulu otaknya, Mi, Iya, ya. Apa yang betul, diselesaikan. nggak usah takut mustahil. Kalau niatnya karena Allah, pasti ditolong Allah. Afwan Ustazah mau nanya, apa itu waktu agar bisa memanage waktu agar bisa hafal Quran dan hadis bagi emak-emak? Kalau sekarang mah udah sangat mudah ya, sayangku, Uma Maryam ya. Jadi kalau sekarang mah udah lebih banyak banget bisa dibantu karena di kelas-kelas itu udah banyak metode yang bisa kita pilih. Nah di Arsit Pare itu contohnya ada kelas buat emak-emak kan ya Ustaz Eli? Ya, betul sekali, Mi. Iya ada kelas buat emak-emak. Jadi kita tuh gak bicara tentang seberapa cepat kita mampu menyelesaikan hafalan karena Al-Quran sendiri turun kan dalam waktu 22 tahun ya. Jadi prosesnya tuh sesuai sunatullahnya emang butuh waktu gitu. Jadi eh, kalau sekarang itu bukan tentang bagaimana caranya bisa banyak hafal, tapi bagaimana hafalnya itu kuat dan bisa kita jaga sampai akhir hayat. Maka kita yang pertama, cari metode yang paling kita sukai. Yang kedua, kita nggak bisa sendirian sih. Harus ada teman yang ngingetin kita, karena saat kita ngedon, saat kita males, saat kita futur, kita itu nggak mudah bangkit sendiri. Kalau ada temennya, ada halakohnya, ada kelasnya, itu insya Allah nanti ada musrif yang ngingetin kita gitu. Ayo setoran dulu hafalannya mak gitu. Atau nanti ikut wisuda biar ini salah satu kegiatan wisuda itu adalah memotivasi agar kita bisa istiqomah ngapalin Qurannya. Amalan apa yang Umi amalkan dapat pasangan yang luar biasa? Mana tadi? Dan apakah Umi masih menjaga dalam makanan dan kesehatan sampai sekarang dan mengkonsumsi obat herbal? Pertanyaan jadi tiga nih ya. Amalan apa? Kayaknya yang paling saya ingat itu yang paling sering saya baca kalau lagi sakit, maksudnya kalau lagi nahan sakit, itu kayaknya salawat gitu. Karena emang salawat itu satu aktivitas yang bahkan kita bisa melakukannya meski dalam keadaan sedang tidak suci gitu, Ibu. Kan kalau baca Quran kan harus dalam keadaan suci gitu. Tapi kalau berselawat itu tuh bisa kapan aja, bisa banyak-banyak, bisa sedikit gitu. Dan selawat itu ternyata Allah dan para malaikatnya juga melakukannya. Maka meniru itu gitu. Selawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah sudah apa? Apakah sudah masih menjaga makan? Enggak jaga makan. Sekarang punya pikiran sendiri tentang makanan. Selama makanan itu ada gizinya, selama makanan itu ada nutrisinya, selagi makanan itu halal, kemudian apa sih namanya? Insya Allah
ada kebaikan di dalamnya, Bismillah gitu. Jadi saya berusaha untuk makan makanan tidak terlalu yang jor-joran juga sih. Tapi pokoknya selama ada gizinya biar nggak terlalu ngerasa bersalah gitu maksudnya, Bu. Kemudian, apakah sekarang masih mengkonsumsi obat herbal? Iya, sampai hari ini masih. Saya rutin mengkonsumsi multivitamin, apalagi aktivitas yang banyak ya, kayak hari ini safar, yang nggak pernah ketinggalan itu salah satunya adalah habatus sauda. Sama madu, sama bunga tolong dibikin teh. Saya orang tua Fadlan dari Maluku, mohon doanya Ustazah serta para santri untuk ibu saya yang sedang sakit sudah 6 bulan. Amin. Semoga sembuh. Masya Allah, labasa turun insya Allah, mudah-mudahan dikasih sehat kembali. Amin. Ya, Ustadz Eli, kita punya video ya tadi? Oh Atau sudah iya, diputar? belum Umi, nunggu instruksi dari Umi. Eh, oh, Masya Allah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, mari sama-sama kita simak video yang memberikan gambaran sederhana, mulai dari proses sakit, sampai kemudian perjuangan awal-awal membangun rumah Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mungkin saya akhiri karena sudah jam 9 juga, Ustadz Eli ya. Ya, Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf untuk segala hal yang kurang berkenan. Di luar petirnya serem banget loh. Jir, jir gitu. Jadi kayak kayak syahdu banget nih kita Zoom-nya hari ini. iya, Alhamdulillah. Saya pakai 2 HP untuk hotspot. Jaga-jaga kalau yang satu collab bisa langsung di backup sama yang lain. Masya Allah. Alhamdulillah dikasih. Ustadz Eli, Ustadz Mustari, aku merindukan kalian. Mudah-mudahan bisa sampai nanti tanggal 23, Amin. sampai ke sana. Terima kasih banyak. Karena Situala, tolong berikan motivasi untuk para pemuda di zaman ini yang katanya jadi generasi apa tadi? Generasi apa? Generasi Strawberry. strawberry yang hanya ingin instan dalam perjuangan. Mohon motivasi dan nasihatnya. Tidak ada motivasi yang paling afdol kecuali itu datang dari pengalaman yang sudah kita praktekkan, Nak. Jadi pengalaman adalah motivasi terbaik. Kayaknya kalau misalnya teman-teman sekarang ini diberi motivasi, bagaimana kalau misalnya nanti kita ketemuan kopi darat di Malang ya. Jadi nanti Umi ke Malang biar bisa lebih puas ngobrolnya. Apalagi buat anak muda nih. Umi senang sekali kalau ada anak muda bersemangat itu generasi strawberry. Sebenarnya Umi juga bertanya loh, Nak, emang ada ya generasi strawberry itu gitu. Jadi jangan-jangan itu adalah konspirasi SpongeBob dan Patrick gitu, Bisa memberikan jadi. nama untuk mengecilkan kita gitu. Karena kan kita manusia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap manusia gitu. Mungkin tantangannya sedikit berbeda, tapi setiap orang punya weakness dan strength-nya sendiri. Kalau generasi strawberry punya kekurangan di satu sisi, dia pasti punya kelebihan di sisi yang lain. Karena Allah kan maha adil ya, kawan-kawan. Insya Allah instan dalam berjuang, tapi punya daya tarung yang bisa terus mengulang. Apa namanya? Punya daya juang yang endurance atau daya daya tempurnya itu yang kokoh gitu. Kawan-kawan strawberry, dia menguasai teknologi, dia bisa punya networking yang luas, itu kelebihannya strawberry. Sampai jumpa ya teman-teman strawberry di Malang, insya Allah. Mudah-mudahan bisa nyampe ke sana. Wah, Iya. menyala Wiku. Wah, iya nih. Ada petir Mas Arif. Menyala sekali. Baik kawan-kawan sekalian, mohon maaf untuk segala hal kurang berkenan. Ayo Umi, ke Malang. Kami ingin sekali berjumpa. Dengan senang hati, semoga ban roda mobil kami nyampe ke sana ya. Jadi hari ini rutenya, saya dari Sumedang ke Subang, dari Subang ke Garut, kemudian dari Garut ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu insya Allah mampir ke Magelang, Merapi, Merbabu, Gunung Sumbing, lalu nanti singgah ke Pare, Kediri. Ada ke Masya Pati dulu, ke Pati lalu ke Pare, insya Allah. Mudah-mudahan nyampe ke Malang. Karena setelah dari sini, insya Allah langsung ke Pontianak, ke Kalimantan Barat. Kawan-kawan strawberry, teman-teman, Kamira saya selalu yang selalu memiliki dari, wah ini adik kelas aku nih, Ulan, Masya Allah, teman luar biasa. Iya, ada lomba, pengumuman lomba, insya Allah setelah ini. Baik, Ustadz Eli, pamit undur diri, mohon maaf lahir batin. Upsikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi atas segala sharing spesialnya, sangat bermanfaat banget buat kita semuanya. Sangat banyaknya inspirasi, nggak mungkin kami rangkumkan, khawatir malah mengurangi makna yang terkandung. Ya, sangat
sangat luar biasa pokoknya. Umi, kami doakan sehat selalu. Semoga safari dakwahnya yang keliling begitu banyak tempatnya dikunjungi. Masya Allah, kami Amin. terinspirasi banget dari Umi. Nggak kenal Amin. capek nih ya. Capek Nggih, kan? Abis semoga ini sehat pengen tukang selalu. pijit. Nggih, kami tunggu Umi kedatangannya di Pare. Ini kayaknya mungkin teman-teman sangat puas dengan penyampaiannya Umi, bahkan mungkin rindu akan penyampaiannya Umi lagi. Andai kan teman-teman mau merapat ke Pare, kira-kira Umi siap nih ya? Ya, Insya Allah, Ustaz. oke. Barakallah Umi. Teman-teman sekalian, alhamdulillah. Oh ya, video tadi jadi diputar Umi ya? Ada nggak Ustaz ya? Ada di Ada. Ustaz kan? Saya panggil Uma dulu, Sat Uma. Mungkin diputar salah satu videonya Sat Uma di depan Umi tadi. Generasi Ya. strawberry nih yang paling jago teknologi. Kami Iya. kaum milenial agak gaptek nih. Generasi Betul, strawberry ini betul. adalah giliranmu. Kita saksikan sama-sama ya teman-teman. Ini sejarah Dutaku ya Mi ya. Apakah sudah muncul teman-teman? Apa udah muncul videonya teman-teman? Belum sih Ustaz? Belum ya, Ustaz Uma? Mungkin bisa dicek Ustaz Uma. Di yang lain belum muncul Ustaz. Gimana Ustaz Uma? Udah ada solusinya? Kayaknya Sepertinya videonya kendala disimpan buat teknis ya. pertemuan berikutnya kayaknya Ustaz. Oke, diputar di Ya, pas karena video offline di sudah Arasid lewat ya. Pare ya Mi ya. Oke, siap. Barakallah Mi. Oke teman-teman, buat yang ingin lihat video perjalanan Arasid dari nol hingga saat ini, sampai sekarang ada sekian cabang dan mitra. Berapa Mi? Berapa ratus Mi? Cabang dan mitra Mi se-Nusantara Mi? 200-an lebih Mi ya. Ya insya Allah videonya akan bisa dilihat di pertemuan offline insya Allah. Buat teman-teman yang pengen rindu dengan kajiannya Umi lagi, nanti bisa merapat di offline di pesantren Rafiq Ar-Rasyid. Nanti tanggal dan jamnya menyusul insya Allah. Tetap standby di grup kajian Ar-Rasyid. Insya Allah kami share di sana informasi selanjutnya. Baik, Umi, insya Allah ini cukup teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafar majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sesi kajian sudah berakhir sekarang. Umi boleh lanjut perjalanannya. Semoga Allah jaga selalu kesehatan Umi. Semua tim lancar. Amin. Oke teman-teman, sesi kajian sudah selesai. Bagi yang tadi hadir hanya ikut kajian, boleh meninggalkan ruangan Zoom. Karena berikutnya akan kita mulai sesi kedua, yaitu sesi pengumuman juara bagi yang kemarin ikut lomba online Ar-Rasyid Festival. Oke, untuk Ustadz Uma, videonya bisa di stop dulu karena audionya nggak masuk di teman-teman yang lain. Kita lanjut ke sesi kedua ya Ustadz Uma ya, pengumuman pemenang. Oke,